mohon maaf, misalnya ada presiden non Jawa gitu kan, terus memberikan referendum ke Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan. Bayangkan saja kok tiba-tiba mereka langsung ngasih kesempatan referendum kepada daerah asalnya, terus meminta pasukan PBB untuk datang, ya kan? Terus diadakan referendum, dan referendum itu hasilnya adalah masyarakat umum di situ mereka menginginkan sebuah negara seperti layaknya Timur Leste, dan akhirnya pecah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Beta Punya. Jadi, hari ini kita akan membahas ini tentang sesuatu, tapi lebih ke kontroversi. Tapi aku disclaimer dulu ya, bukan berarti aku tidak cinta dengan negaraku. Aku sangat cinta dengan Indonesia, akan tetapi aku coba membagikan pendapatku di channel YouTubeku. Kalian boleh dengar, kalian boleh sepakat, kalian tidak boleh tidak sepakat, silahkan tulis di kolom komentar. Aku tidak pernah memute kolom komentarku. Kalian boleh mengkritisi berbagai macam. Jadi gini teman-teman, apakah daerah-daerah di Indonesia itu bisa pecah dari Indonesia dan bisa menjadi negara sendiri-sendiri? Pertanyaannya itu apakah lebih realistis? Ya, jauh lebih realistis. Jadi gini teman-teman, kita tarik mundur ke belakang dulu. Fenomena Pak Jokowi hari ini itu tuh menjadi contoh bahwa penduduk Indonesia ini sangat senang dengan sosok-sosok seperti Pak Jokowi. Kenapa begitu? Ya, Pak Jokowi yang humble, dikenal rakyatnya, popularitasnya tinggi, hasil kerjanya kelihatan. Bahkan kalau kita tanya masyarakat hari ini, itu mereka masih menginginkan Pak Jokowi untuk terpilih lagi. Tapi itu asumsiku ya, nggak tahu benar atau tidak. Yang jelas kalau masalah popularitas, Pak Jokowi masih populer di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, bayangkan saja, Pak Jokowi ini bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan militer ataupun penegak hukum, bukan dari kalangan apa namanya nih, kalangan orang-orang konglomerat, tapi orang-orang biasa gitu kan. Hingga akhirnya dia bisa menjadi seorang presiden dengan master, kalau bisa dikatakan beliau ini adalah master politik Indonesia pada saat ini. Nah, bayangkan saja jika sosok-sosok Pak Jokowi ini muncul dari Indonesia Timur, entah dari Maluku, dari Sulawesi, ataupun dari Papua, itu tidak menutup kemungkinan. Dan bisa jadi presiden di Indonesia, itu sangat keren. Nah, kalau misalnya orang-orang yang populer ini dari Indonesia Timur dan akhirnya mereka bisa menjadi presiden, mohon maaf ya, bayangkan saja kok tiba-tiba mereka langsung ngasih kesempatan referendum kepada daerah asalnya, terus meminta pasukan PBB untuk datang, ya kan? Terus diadakan referendum, dan referendum itu hasilnya adalah masyarakat umum di situ mereka menginginkan sebuah negara seperti layaknya Timur Leste, dan akhirnya pecah. Mungkin itu jauh lebih realistis untuk dilakukan. Karena kalau misalnya kita memperjuangkan apa namanya nih, suatu daerah dengan kekerasan ya, seperti bersenjata, itu yang dirugikan adalah masyarakat sipil, ya kan? Terus materi, masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa harus dipaksa untuk bergabung dengan separatis, memberontak dengan pada sebuah negara yang sah hanya untuk memerdekakan daerahnya. Belum tentu setelah merdeka pun mereka punya kehidupan yang lebih baik. Tapi tolong disclaimer dulu, ini bukan saya mau mengajari, bukan saya mau mengajak teman-teman di Papua untuk jadi presiden terus mendeklarasi, diberikan referendum terus mendeklarasikan diri menjadi sebuah negara, tidak. Tapi ini hanya pemikiran saya berdasarkan apa yang saya amati dan saya simpulkan. Tolong ya, disclaimer dulu, bukan berarti saya memprovokasi kalian untuk melakukan hal ini, tidak, sama sekali tidak. Tolong sekali lagi, sama sekali tidak. Ini konten bukan untuk mengajak kalian untuk berpecah belah, tidak. Ini hanya pemikiran saya seperti itu. Kenapa ini muncul? Karena dalam sejarah Indonesia itu ada seorang presiden ya dari non Jawa, dari orang non Jawa, itu almarhum B.J. Habibie. Ketika dia menjadi presiden, dia memberikan kesempatan referendum kepada masyarakat di provinsi Timur-Timur, dan akhirnya terjadilah yang namanya kemerdekaan bagi rakyat Timur dan akhirnya menjadi negara Timur Leste. Nah, terus saya ngambil sebuah kesimpulan lagi,
misalnya dari fenomena Pak Jokowi ini ada sosok-sosok seperti Pak Jokowi dari Indonesia Timur dan melakukan hal yang apa yang dilakukan oleh Pak Habibie, itu bisa saja terjadi, tapi kita nggak tahu kan seperti itu karena dampaknya apa? Presiden adalah panglima tertinggi di negara ini, dan itu pun ketika titahnya dilaksanakan itu apa diperintahkan itu agak sulit juga untuk menolak, kecuali sifatnya yang hal-hal yang politis seperti itu. Saya rasa kalau misalnya nanti suatu saat ada presiden yang berani melakukan hal itu ya di Indonesia, terus mohon maaf misalnya ada presiden non Jawa gitu kan, terus memberikan referendum ke Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan, nggak menutup kemungkinan, tapi saya rasa ya pasti akan digulingkan ya, pasti akan dikudeta sama militer seperti itu, karena ya bagaimanapun juga militer itu alat negara untuk mempertahankan keutuhan eh, teritori wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Jadi tolong sekali lagi, video ini bukan untuk mengajak kalian menjadi separatis ya. Jadi tolong seperti itu. Nah, itu tadi sedikit ide saya ya, memang sedikit kontroversi nih kalau menurut saya, karena bagaimanapun juga apakah hal itu bisa terjadi, sebenarnya bisa saja terjadi seperti itu, karena kita tidak akan pernah tahu, walaupun orang disumpah ya kan, disumpah dengan kitab suci agamanya, saya bersumpah begini begini bla 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 bla. Kalian lihat sendiri bagaimana banyaknya pejabat negara ya disumpah ya kan, oknum-oknum pejabat, oknum-oknum aparat gitu kan, disumpah dengan kitab suci agamanya, tetap aja melenceng kan gitu, apalagi menjadi kepala negara, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi tolong sekali lagi, jangan dipolitisir konten ini seolah-olah dianggap sebagai biang kerok atau apapun. Mohon maaf, disclaimer dulu ya, ini tujuannya hanya berbagi apa pendapat saya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.